saya Sri Kanditri Wahyulara, saya dari kelas 1 MPIP. Pada kesempatan hari ini, saya akan menjelaskan tentang hadis Islam, iman, dan ihsan. Yang pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai hadis Jibril. Hadis Jibril adalah hadis yang memuat mengenai definisi Islam, iman, ihsan, dan tanda-tanda hari kiamat menurut akidah umat Islam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yaitu Umar bin Khattab dan Abu Hurairah. Hadis ini dapat kita temukan di dua kitab sahih yaitu Bukhari dan Muslim, serta dapat kita temukan di Arba'in Nawawi hadis kedua. Kemudian isi dari hadis Islam, iman, dan ihsan itu adalah sebagai berikut. An Umar radhiyallahu anhu aidan qala bainama nahnu julausun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala'a alaina rajulun syadidu bayadis thiyabi syadidu sawadis sar la yura alaihi asaru safri wa la ya'rifu minna ahadun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi wa qala ya Muhammad akhbirni anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus sholata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadhana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala shadaqat fa'ajibnalah yasta'luhu wa yusaddiqu. Qala fa akhbirni anil iman. Qala ambillahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Qala shadaqata. Qala fa akhbirni anil ihsan. Qala anta abudallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Qala fa akhbirni an amaratiha. Qala antil da amanata rabbataha wa antarul hufatal uratal alata asya yatatawaluna fil bunyan thumma antolaqa falabithtu maliya thumma qala ya Umar atadri manis sa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibril atakum yu'allimakum dinakum. Rawahu Muslim. Kemudian di sini saya akan menjelaskan arti dari hadis Islam, iman, dan ihsan tersebut di atas. Suatu ketika kami, maksudnya para sahabat, ketika duduk di dekatnya Rasulullah SAW, tiba-tiba datang seorang pemuda yang di situ menggunakan pakaian yang sangatlah putih dan rambutnya itu sangatlah hitam. Tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan, karena zaman dahulu itu padang pasir. Ketika orang itu berjalan, seharusnya itu ada jejaknya, tapi tidak dengan pemuda ini. Dan tidak ada dari kami sahabat yang mengenal pada pemuda itu. Kemudian pemuda itu berkata, "Hai Muhammad, beritahukan aku, apakah itu Islam?" Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, "Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, dan engkau juga bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusannya Allah. Engkau mengerjakan pada sholat, engkau menunaikan pada zakat, engkau berpuasa pada bulan suci Ramadan, dan engkau mengerjakan haji ketika engkau telah mampu untuk melaksanakannya."
Kemudian pemuda itu berkata, "Engkau benar." Kami pun heran. "Engkau yang bertanya, lantas mengapa engkau juga yang membenarkannya?" Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang iman." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Iman adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikatnya Allah, kepada kitabnya Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari akhir, dan engkau juga beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang jelek." Kemudian pemuda itu berkata, "Engkau benar." Dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang ihsan." Lalu Nabi Muhammad SAW menjawab, "Hendaknya engkau beribadah seakan-akan dia melihat kepadamu. Kalaupun engkau tidak melihat kepadanya, maka sesungguhnya dia telah melihat kepadamu." Kemudian laki-laki itu bertanya, "Kapan terjadinya hari kiamat?" Dan Nabi Muhammad SAW pun menjawab, "Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya." Lalu laki-laki itu bertanya lagi, "Lantas apa saja tanda-tandanya hari kiamat itu?" Dan Nabi Muhammad SAW menjawab, "Tanda-tanda dari hari kiamat itu adalah ketika seorang budak itu telah melahirkan pada tuannya." Kemudian tanda-tanda dari hari kiamat yaitu adalah ketika engkau melihat orang telah bertelanjang kaki tanpa busana atau tanpa menggunakan baju. Maksudnya dia miskin papa. Dan tanda-tandanya hari kiamat yaitu adalah ketika engkau melihat pengembala kambing yang di situ tengah berlomba-lomba untuk mendirikan bangunan yang megah, lagi bangunan yang menjulang tinggi. Kemudian lelaki itu segera pergi. Aku Umar pun terdiam, sehingga Rasulullah SAW bertanya kepadaku, "Wahai Umar, apakah engkau mengetahui siapakah lelaki yang tadi bertanya?" Dan aku Umar menjawab, "Allah dan Rasulnya lah yang lebih mengetahui." Kemudian Nabi bersabda, "Sesungguhnya itu adalah malaikat Jibril yang mengajari kalian tentang agama kalian." Sehingga dari hadis di atas dapat kita simpulkan bahwa Islam, iman, dan ihsan itu merupakan suatu tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah Islam, kemudian iman, dan yang paling tinggi adalah ihsan. Sehingga dapat dikatakan bahwa orang yang telah berihsan sesungguhnya dia telah Islam dan iman. Sedangkan orang yang di situ telah Islam belum tentu dia iman dan ihsan. Dalam hadis ini, malaikat Jibril bertanya kepada Nabi Muhammad, itu dalam rangka mengajari para sahabat tentang agama. Di sini, malaikat Jibril bukan berarti tidak mengetahui jawabannya, akan tetapi malaikat Jibril itu mengetahui jawaban yang benar dari Nabi. Namun, malaikat Jibril membiarkan Nabi Muhammad untuk menerangkan kepada para sahabat. Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Artinya, orang yang ditanya itu belum tentu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Kalimat ini menunjukkan bahwa hari kiamat itu hanyalah Allah yang mengetahui saja. Bahkan Nabi dan malaikat itu tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Hanya bisa mengetahui tanda-tandanya saja. Maka sebagai umat Islam, hendaklah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita harus berusaha meningkat agar menjadi orang yang ihsan. Dan saya berharap kita sebagai umat Islam, semoga kita bisa lebih meningkatkan keimanan kita dan kita bisa menjadi orang yang ihsan. Semoga di video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika banyak kesalahan dan kekurangannya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.